seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal ketika dia masih kecil. Dahulu, kehidupan mereka serba kecukupan. Namun, setelah ayahnya meninggal, Ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang membuat kulit ibu semakin hitam dan tubuhnya yang semakin kurus. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Bahkan, dia tidak mau keluar rumah karena takut kulitnya akan menjadi hitam seperti ibunya. Keesokan harinya, ibu hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore hari dan dia pun berkata kepada Darmi, "Darmi, maukah kamu memasak hari ini, nak? Sebab ibu siang ini tidak bisa pulang karena harus menyelesaikan panen kita. Jika kamu sudah selesai memasak, maukah kamu mengantarkannya ke ladang untuk ibu, nak?" Darmi yang sedang menyisir rambut indahnya pun terkejut. "Tidak mau, Bu. Aku tidak mau. Nanti rambut aku yang wangi ini menjadi bau. Kan banyak asap. Lalu, jika aku mengantarkannya ke ladang, nanti kulit aku menjadi hitam seperti ibu." Ibu yang mendengar jawaban tersebut hanya bisa menggeleng kepalanya dengan sedih. Saat di ladang, ibu bekerja dengan keras untuk mengumpulkan hasil panennya. Saat di ladang, ibu bekerja keras tanpa memperdulikan perutnya yang lapar dan haus. Saat lelah, ibu beristirahat dan meminum air putih yang dibawanya. Dia pun berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolonglah kami, ubahlah anakku, dan lepaskanlah dia dari sifat malasnya." Saat pulang dari ladang, ibu pun pulang ke rumahnya. Betapa terkejutnya dia, di sana tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi yang melihat ibunya pun malah marah-marah padanya. Ibu kemana aja sih? Di rumah tidak ada makanan. Aku kan lapar, seharian belum makan." Dengan sabar, ibu pun menjawab, "Darmi, ibu kan tadi sudah menyuruhmu untuk memasak." Darmi yang mendengar jawaban tersebut langsung pergi meninggalkan ibunya yang sedang kelaparan dan sedang haus serta lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkan bantuanmu untuk membawakan hasil panen kita." "Tidak mau, Bu. Aku tidak mau. Nanti badan aku jadi kotor. Pasar itu kan becek. Aduh, aku tidak bayang badan aku yang bersih menjadi kotor." Akhirnya, ibu pergi ke pasar sendiri dengan membawa hasil panennya. Sorenya, ibu pulang dengan membawa uang hasil panennya. Tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk kebutuhan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang pun datang menghampirinya. Ibu, bedak aku sudah habis. Tolong berikan dong, Bu." "Iya, ibu berikan, tapi kamu harus ikut ibu ke pasar supaya
ibu tidak salah beli. Akhirnya dengan terpaksa Darmi ikut ibu ke pasar dengan menggunakan payung. Darmi pun berbisik kepada ibunya, "Bu, nanti jalannya di belakangku saja." Kenapa Darmi? Tanpa memberikan alasan, Darmi tetap memaksa ibunya untuk jalan di belakangnya. Karena sesungguhnya Darmi malu jalan berdampingan dengan ibunya yang berkulit hitam dan berwajah tak terawat. Saat di perjalanan, Darmi bertemu dengan teman perempuannya, datang dan menghampirinya. "Darmi, kamu mau kemana?" "Mau ke pasar." "Lalu yang di belakangmu itu siapa?" "Ibumu." "Oh, ini pembantuku. Tentu bukan ibuku. Ih, amit-amit deh." Betapa sedihnya sang ibu yang mendengarnya. Begitu tega anaknya, namun hanya ibu bisa tahan dalam hatinya. Darmi dan ibunya pun melanjutkan perjalanannya. Saat di pasar, Darmi bertemu dengan temannya. "Darmi, kamu mau kemana?" "Mau ke pasar." "Lalu yang di belakangmu siapa? Ibumu?" "Bukan, dia bukan ibuku, dia pembantuku." "Oh." Nah, Darmi pun melanjutkan perjalanannya. Saat di pasar, Darmi bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Darmi mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia bukan ibunya tapi pembantunya. Sungguh, hati ibu semakin sakit. Teganya anaknya mengakui dirinya sebagai pembantunya. Tak kuasa, ibu menahan air matanya. Dia pun berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat. Begitu tega anak hamba mengakui hamba sebagai pembantunya. Hukumlah dia agar dia jerah." Saat selesai berdoa, Darmi pun menjerit, "Ibu, ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan? Darmi pun menangis dan merintih kesakitan. Ibu menangis pilu. "Maafkan ibu, nak. Ini semua akibat ulahmu kepada ibu." "Ampun, Bu. Ampun. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Ampun, Bu." Sayang, semuanya tak bisa kembali seperti semula. Darmi sedikit demi sedikit sudah menjadi batu. Darmi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sudah durhaka kepada ibunya. Ibunya yang telah merawat dan membesarkannya. Nah, teman-teman, akhirnya Darmi menjadi batu. Cukup sekian dongeng dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.